Saya sampaikan pada hari ini adalah Lukas 9 ayat 4-5. Demikian bunyinya. Dan apabila kamu diterima dalam satu rumah, tinggallah di dalam situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan jika tidak ada orang yang mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ayat ini menekankan pentingnya kesetiaan dalam pelayanan dan bahkan jika dalam situasi yang tidak mengenakan dan bagaimana menyikapi penolakan. Sekian presentasi dari ayat firman Tuhan saya. Terima kasih. Shalom. Tanggapan terhadap gereja. Soal pertama yaitu mengapa di gereja yang paling banyak perempuan daripada kaum laki-laki. Alasan mengapa jumlah perempuan di gereja lebih cenderung daripada laki-laki. Karena adanya keterlibatan spiritual, komunitas, kebutuhan akan dukungan. Perempuan mungkin lebih banyak cenderung mencari dukungan dan bimbingan dalam menghadapi tantangan hidup dan peran perempuan dalam gereja. Kedua, menjelaskan apa yang menyebabkan Anda bosan berada di gereja. 1. Kurangnya keterlibatan. 2. Kurangnya interaksi terhadap sesama, baik pun orang lain. 3. Kurangnya relevansi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, maafkan. Shalom. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Anissa. Jadi, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yakni Obed Nego. Baiklah, kita akan membahas sekilas tentang gereja kepada Obed serta mewawancarai dia juga. Semoga podcast kali ini menyenangkan ya kepada Obed. Kami persilakan. Halo guys, saya Obed. Baiklah Obed, di sini kami akan menanyakan 5 pertanyaan mengenai gereja yang harus kamu jawab. Yang pertama, sudah sejauh mana Anda pahami makna gereja bagi hidup Anda? Gereja bukan sekedar bangunan saja, melainkan gereja tempat pertumbuhan rohani dan di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nomor 2, sudah sejauh mana Anda peduli terhadap gereja? Saya peduli bukan hanya datang tempat ibadah saja, melainkan saya mengisikan waktu saya, tenaga saya, dan memsempatkan berdoa di tempat gereja. Nomor 3, sudah sejauh mana dampak Anda sebagai gereja di lingkungan, baik di rumah, masyarakat, gereja, dan sekolah? Di gereja saya menunjukkan kasih, kedamaian, dan kesejahteraan saya di kehidupan sehari-hari. Di rumah saya membantu keluarga saya dalam berbagai macam apapun. Di sekolah saya belajar yang bertanggung jawab, seperti kita menghargai guru dan teman. Di masyarakat kita menjaga attitude saya agar tidak terlibat hal-hal yang negatif. Nomor 4, sudah sejauh mana pengamatan Anda terhadap perkembangan gereja pada masa ini? Pengamatan saya, zaman sekarang banyak menggunakan teknologi dan media sosial aktif di gereja tersebut dengan cara relevan, yaitu kebaktian online dan konten digital. Nomor 5, jelaskan mengapa gereja gagal menjadi terang dan garam di tengah dunia ini berdasarkan Matius 5 ayat 13-16. Berdasarkan Matius 5 ayat 13-16 dikatakan gereja gagal dan terang bagi dunia karena tidak mengerti tentang firman dan tidak membangun firman dalam hidupnya. Baiklah, itu saja podcast hari ini. Terima kasih. Shalom. Hai, kembali lagi di podcast Obed Nego. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Anissa Jong. Kita akan menanyakan tentang gereja. Anissa Jong, dipersilakan. Hai, perkenalkan saya Anissa. Baiklah, kita akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu sejauh mana Anda pahami makna gereja bagi hidupmu? Sejauh ini saya memahami 2 makna tentang gereja bagi hidup saya. Makna yang pertama adalah bahwa gereja ialah tempat di mana orang-orang percaya dipersatukan dan berkumpul untuk bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan. Makna yang kedua dan yang paling utama dalam kehidupan saya adalah bahwa gereja itu ialah diri kita sendiri, dan dapat diartikan juga bahwa gereja ialah anggota tubuh Kristus. Baiklah, nomor 2. Sudah sejauh mana Anda peduli terhadap gereja?
Sampai saat ini, menurut saya pribadi, saya masih belum terlalu peduli dengan diri saya sebagai gereja, dan juga terhadap jemaat di gereja saya itu juga masih belum saling benar-benar mengasihi, belum benar-benar peduli terhadap sesama, dan juga belum benar-benar terlalu peduli terhadap diri saya sendiri. Jadi karena itu saya mau berusaha agar bisa lagi untuk peduli dengan diri saya sebagai gereja, dan juga teman-teman saya yang ada di jemaat gereja saya. Dan nomor 3, sudah sejauh mana dampak Anda sebagai gereja di lingkungan baik, di rumah, masyarakat, gereja, dan sekolah? Dampak yang saya berikan di lingkungan saya berada seperti sekolah, gereja, masyarakat, dan juga di rumah itu, dari saya pribadi mungkin saya masih belum bisa memberikan dampak yang benar-benar berpengaruh bagi kehidupan mereka, tetapi dari situ juga saya mau berusaha untuk menjadi garam dan terang sama seperti yang Tuhan katakan. Nomor 4, sudah sejauh mana pengamatan Anda terhadap perkembangan gereja pada masa kini? Menurut saya masih belum terlalu dalam saya mengamati perkembangan gereja saat ini. Tapi dari saya pribadi itu, yang saya amati sampai saat ini itu, dalam proses perkembangan gereja saat ini banyak tantangan. Ada 3 tantangan yang saya ketahui, yakni tantangan eksternal, internal, dan juga individualisme. Tapi bukan karena tantangan itu gereja tidak dapat berkembang, tapi dalam proses perkembangan gereja ada juga dampak yang bagus, ada juga dampak yang benar-benar baik gitu bagi kehidupan kita, seperti terobosan rohani dalam jemaat dan juga sebagainya. Dan nomor 5, jelaskan mengapa gereja gagal menjadi terang dan garam di tengah dunia. Ini berdasarkan Matius 5 ayat 13-16. Berdasarkan Matius pasal 5 ayat 13-16, yang saya pahami, kenapa banyak gereja atau ada beberapa gereja yang gagal dalam menjadi terang dunia, itu yang saya pahami dan juga pernah saya dengar dari guru saya, yaitu karena gereja tersebut tidak benar-benar menganggap dia bagian dari gereja tersebut, dan juga kurangnya dia menghidupi firman gitu. Jadi dia nggak mengerti dengan firman, sehingga menjadi gagal menjadi terang dan garam bagi dunia. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih.